Meni katanya, ada uang katanya sama Ustaz. Sama juga UUD saya, ujung-ujungnya duit. Ditanya ada uang katanya. Ringgit, saya keluarkan uang Rp1.000. Indonesia, rupiah Indonesia. Rp1.000. Ditolaknya. Rp1.000 tolaknya. Meni, apa katanya? Dolar. Ku keluar ke uang 5.000. Kalau 5.000 berapa lah cuman? Iya, terus. Uang kita dengan uang orang itu Beda. 100.000 uang kita, Rp400 uang orang itu. Iya. Kata kasih, nggak mau dia. Akhirnya sangkin palaknya deh Ustaz. Beginilah copnya. Katanya, Alhamdulillah ya Allah, kau telah menguji. Jadinya dia yang nggak sabar, Ustaz. Dia nggak sabar. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi kita. Menjelang berbuka puasa, kita akan berbincang-bincang, berdiskusi. Yang kita angkat temanya yaitu puasa mengajarkan kesabaran sejati. Dan kali ini kita akan bersama guru kita, Ustadz Indra Herman SHI. Ya baik, langsung saja kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil iktibar dan mudah-mudahan akan menambah kekuatan sabar kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasanya lancar Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya baik Ustaz, bagaimana sebenarnya kita menjadi orang yang sabar sejati di bulan suci Ramadan Ustaz? Alhamdulillah. Wassalatan wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul lil kafirin, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah SWT kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa berjumpa dengan saudara kita Ketua Sadar, yaitu Ustadz Sodari. Hari ini kita akan membahas tentang puasa adalah kesabaran sejati. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita, para sahabat pun telah mengajarkan kita bagaimana menghadapi berpuasa untuk mendapatkan kesabaran sejati. Salah satunya hadir rahmati Allah SWT. Tentang kesabaran ini kita pasti diuji. Bermacam-macam ujian dalam kita menghadapi bulan Ramadan ini. Maka dalam ujian berpuasa bulan Ramadan ini kita hadapilah dengan kegembiraan, dengan senang hati. Karena kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan senang hati, pasti pahalanya pun dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Janganlah kita berkeluh kesah dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena orang-orang dahulu pernah juga berkeluh kesah, yaitu orang-orang Yahudi. Maka kata Rasulullah, jangan kita ikuti mereka. Maka dalam bulan Ramadan ini tentu kita bermacam profesi. Ada yang sebagai pegawai negeri, tentu dia yang bagian pendidik mengajar anak-anak. Kadang-kadang macam-macam tingkah anak-anak pun dalam kita ajar, Ustaz. Betul, Ustaz. Maka kita sabar. Sabar. Ada yang sebagian berprofesi sebagai petani, mungkin pergi ke ladang, mungkin menghadapi teriknya matahari. Ya, betul. Maka kita sabar juga menghadapinya. Dan begitu juga ada mungkin kita menghadapi
kehidupan di rumah tangga kita gitu. Ya, betul. Kesulitan ekonomi Masya di dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kita mesti sabar juga. Apalagi istri kita ya Ustaz. Allahu Akbar. Istri kita ini yang paling capek ini dalam bulan Ramadan. Apalagi dekat Lebaran nanti. Dekat Lebaran. Salah satunya kecapean istri kita ini, mereka ini menyiapkan Ya betul. buka-bukaan kita. Ya. Mau buka puasa. Di malam harinya nanti menyiapkan sahur kita. Sahur kita, Ustaz. Masya Allah. Dan di siang harinya lagi menyiapkan mungkin pakaian anak-anak, menyuci segala macamnya. Masya Allah. Begitu susahnya keadaan wanita di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini untuk supaya istri kita ini bisa senang dan mudah sabar Ustaz. Ya betul. Maka ada satu kisah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Bagaimana kisahnya itu Ustaz? Salah satunya kisahnya tatkala Rasulullah SAW ini pulang larut malam Ustaz. Larut malam. Begitu dia pulang larut malam, maka dia panggillah Siti Aisyah Ranha. Dia tahu bahwa nama istri Aisyah ini Siti Aisyah Ranha. Tapi Rasulullah untuk menyenangkan hati Siti Aisyah ini, dia panggil, Ya Humairah. Masya Allah. Hai pipi-pipi kemerahan, kata Rasulullah. Masya Allah. Pertamanya itu sunnahnya, cara Rasulullah itu manggil istrinya itu dengan keras. Ya Humairah. Kedua kalinya dikurangi nadanya Ustaz. Oh begitu Ustaz. Ya Humairah, dikurangi. Yang ketiga kalinya dikurangi lagi, dikecilkan lagi. Maka ternyata Siti Aisyah istrinya Rasulullah nggak bangun. Oh. Akhirnya Rasulullah menghamparkan surbannya sehingga tidur di depan pintu Masya Allah. Rasulullah SAW. Padahal orang yang mulia. Masya Allah. Berarti sunnahnya seperti itu Ustaz, Seperti ya? itu. Pertamanya kita keras, keduanya dikurangi kerasnya, volumenya, ketiganya dikecil lagi. Tapi volumenya. kita kayaknya nggak seperti itu Ustaz. Ah, Kebalikannya. Di sini keadaan kita pada hari ini Ustaz. Kebalikannya ya. Sering kita cecok sama istri. Iya, kebalikan. Kelahi itu. Pertamanya kecil. Lembut. Keduanya Keras. makin keras. Yang ketiganya makin keras. Mungkin keempat kelimanya bisa bangun tetangga kita. Allah, bukan istri bangun, tetangga pun ikut bangun. Inilah bahayanya Ustaz. Maka ini setelah diajarkan Rasulullah SAW pada kita. Maka tatkala Siti Aisyah ini terbangun mau tahajud, maka dia lihat di kanannya rupanya Rasulullah nggak ada di sampingnya. Maka begitu dia bangun, dia cari, dibuka pintu, dia lihat junjung alam kekasih Allah SWT. Rasulullah SAW telah berbaring di depan pintu. Allahu Akbar. Maka Siti Aisyah begitu takut. Ya Rasulullah, ya junjungan kekasih Allah Subhanahu wa taala, junjungan alam. Kenapa engkau tidur di depan pintu ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak bangunkan aku? Kata Siti Aisyah Ranha, kata Rasulullah SAW, aku telah bangunkan engkau. Kenapa ya Rasulullah tidak keras? Bagaimana aku memberanikan suara yang keras, kata Rasulullah, sedangkan Allah telah izinkan engkau bangun. Masya Allah. Beginilah hadirin. Luar biasa akhlak Rasulullah. Rahmati Allah SWT. Cara Rasulullah mengajarkan kita tentang kesabaran. Padahal beliau adalah junjungan alam. Masya Allah. Apa salahnya Rasulullah bisa mengulangi lagi kan lebih keras lagi ngomongnya untuk bangunkan Siti Aisyah. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita begitulah untuk mendapatkan kesabaran. Dan sunnahnya tadi lagi juga berarti hanya 3 kali Rasulullah memanggil ya. 3 kali. Maka hadirin rahmati Allah SWT, sahabat juga telah mengajarkan kita menghadapi kesabaran dalam bulan Ramadan. Para sahabat berperang di perang Badar Ustaz. Masya Allah. Di perang Badar jatuhnya pada bulan Ramadan. Tapi sahabat laksanakan ini perintah Allah dan Rasulnya. Perang dengan pasukan 313 melawan 1000 pasukan orang kafir. Lebih Tetapi besar. sahabat dengan tegar, dengan senang hati, dengan gembira menghadapi pasukan orang kafir walaupun dalam keadaan puasa. Bagaimana keadaan kita pada hari ini? Betul. Padahal kita kebanyakan dari saudara-saudara kita ini tidak memiliki kesulitan dalam berpuasa. Betul. Tidak halangan dalam berpuasa. Tetapi banyak juga saudara-saudara kita belum mampu untuk berpuasa. Allah. Nah, inilah menjadi perhatian kepada kita. Karena di bulan kesabaran ini sudah tentu mari kita tingkatkan kualitas kesabaran kita. Semoga di bulan-bulan lainnya nanti Allah SWT mempermudahkan kita
dalam menghadapi suasana keadaan walaupun tidak menyenangkan hati kita. Semoga dengan dalam bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak doa. Ya, betul. Minta kepada Allah semoga kesabaran kita ditambah, Ustaz. Ya, betul, Ustaz. Kesabaran kita ditambah, maka inilah Ustaz, salah satunya sabar ini adalah ujian yang sangat besar. Betul, Ustaz. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, kata Allah SWT, jadikanlah salat dan sabar menjadi penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya. Maka hadirin mati Allah, kalau ingin kita bersama Allah SWT, maka marilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Mungkin ada pengalaman pribadi Ustaz yang bisa diceritakan sebagai motivasi untuk kita semua Ustaz, yang berkaitan dengan Allah menguji Ustaz, mungkin masalah kesabaran Ustaz. Memang kalau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu memang diujinya kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Pernah dulu kita berangkat dengan izin Allah SWT berangkat ke India. Jadi kita berangkat ke India ini Ustaz, sampai di imigrasi di India sana, inilah ujian sabar saya tadi. Ya, ujian sabar. Jadi kan kita ini kan disuruh antri Ustaz, ya, di imigrasi itu. Antri mau job paspor kan gitu masuk. Jadi saya ini berpikir, lah duduk aja dulu karena ini banyak kali antri kan ya, gitu. Betul. Akhirnya saya pergi mau cari ke tempat duduk. Ya. Akhirnya dipanggil orang imigrasi tadi lah saya. Panggilnya. Maka sampai di situ dia katakan, "You teroris," katanya. Dibilang teroris? Iya. Alasannya kenapa, San? Karena kita datang sana kan lillahi ta'ala, datang ke sana. Jadi orang ini mencari kesalahan kita, mencari kesabaran kita. Di saat kita nggak sabar, disitulah orang itu cari celah kita, maka kita dipulangkan. Oh, berarti kita ke India ini Ustaz dalam rangka dakwah. Ustaz. Dakwah 2010 kita datang ke sana. 2010. Dalam rangka dakwah kita berangkat di sana di New Delhi, Nizamuddin. Jadi saya dibilangnya you teroris. No, I Muslim. You speak English? No, Indonesia. Arabic. Dia diujinya terus kesabaran kita. Betul. Jadi pernah dulu ada saudara-saudara kita, orang-orang yang sudah berpengalaman, telah amalkan li'ila fi Quraisy. Surat ini Ustaz. Maka dia katakan di saat kita berhadapan dengan orang kafir itu terus baca. Jadi hati saya sudah gundah gulana nih Ustaz. Ya, betul. Karena ini mau di blacklist kan, jadi mau dipulangkan gitu. Ya, betul. Di blacklistnya gitu. Ini bahaya nih, bisa pikir. Akhirnya saya baca itu tadi dalam hati Ustaz. Ya Allah, tolong saya. Inilah diuji kesabaran tadi. Diuji terus. Ya Allah, saya sudah mengorbankan segala keinginan saya, harta saya pun saya jual untuk mencari ridho-Mu. Ingin datang ke India ini berdakwah. Ya Allah, jangan kau pulangkan aku ya Allah gara-gara sedikit ini. Maka Ustaz diujilah kesabaran itu, dibaca terus lillahi fi Quraisy tadi kan, baca. Akhirnya Ustaz ditanya, Mini katanya, ada uang katanya sama Ustaz. Sama juga UUD saya, ujung-ujungnya duit. Ditanya ada uang katanya. Ringgit, saya keluarkan uang 1.000 rupiah. Indonesia. Rupiah Indonesia. 1.000 rupiah. Ditolaknya. 1.000 rupiah tolaknya. Mini, apa katanya? Dolar. Ku keluar ke uang 5.000. Kalau 5.000 berapa lah cuma? Iya, betul. Uang kita dengan uang orang itu beda. 100.000 uang kita, 400 rupiah uang orang itu. Iya. Saya kasih, nggak mau dia. Akhirnya saking palaknya deh Ustaz. Beginilah copnya. Katanya Alhamdulillah ya Allah kau telah menguji. Jadinya dia yang nggak sabar Ustaz. Dia nggak sabar.
Masya Allah, luar Itulah, biasa. Ustaz. Itulah pengalaman yang pernah saya diuji dengan kesabaran. Jadi intinya ketika diberikan ujian kesabaran seperti itu harus dikembalikan kepada Allah, Ustaz, ya. Harus kita mengingat Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu Ustaz, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Ustaz, sebagai kesimpulan nih, bagaimana Ustaz bisa menyampaikan kepada sahabat dakwah dimanapun berada, jamaah dimanapun berada, bagaimana supaya kita bisa melatih kesabaran kita sehingga kesabaran itu bisa disebut kesabaran yang sejati, Ustaz. Memang untuk mendapatkan kesabaran ini hanya ngomongnya saja. Iya, ngomongnya mudah, Ustaz, ya. Mudah. Betul, mengatakan kesabaran. Tetapi kata Rasulullah SAW, janganlah kamu marah. La takhdab walakal jannah. Janganlah kamu marah. Bagimu surga. Kan itu kata Rasulullah. Maka kita untuk melatih kesabaran ini dari perkara hal kecil dulu, Ustaz. Perkara hal kecil ini dulu kita sabar, nanti pasti perkara-perkara besar pun kita bisa mendapat kesabaran. Nah, ujian dari kecil dulu kan, ujian kecil dulu mungkin dari kita tersandung duri, kayak gitu. Ya betul. Nah itu kan perhal dari kecil itu. Ya. Tersandung batu, tersandung kayu, segala macamnya. Kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah takdir, kata apa kita, Ustaz Salman Al-Farisi, Al-Balawani. Ustaz Salman Al-Balawani. Itu adalah qadarullah. Qadarullah. Kehendak Allah SWT. Masya Allah. Maka bila kita kembalikan semua itu, semuanya adalah kehendak Allah, ujian daripada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kesabaran yang sejati, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa lagi untuk sama-sama mudah-mudahan menambah pencerahan terutama iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sadar yang dirahmati Allah, jamaah dimanapun berada, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Yang jelas tadi dari cerita kisah Rasul, bahkan pengalaman pribadi dari Ustadz kita tadi, dapat banyak kita ambil pelajaran. Bahwa intinya adalah kesabaran itu bagaimana supaya kita bisa mengendalikan amarah kita, mengendalikan diri kita, dan semuanya harus dikembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita selalu bisa bersabar dalam situasi dan kondisi apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat ataupun jamaah dimanapun berada yang ingin bertanya, seperti biasa silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya kita akan memberikan jawabannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita